Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HIV/AIDS menjadi penyakit menakutkan yang masih menghantui. Sayangnya, kesadaran dan pengetahuan penyebaran penyakit masih rendah. Untuk meningkatkan kesadaran dan perhatian terhadap HIV atau AIDS, WHO menetapkan 1 Desember sebagai Hari AIDS Sedunia. Namun sayangnya hingga saat ini masih banyak orang yang belum mengerti tentang HIV/AIDS secara benar. Saya Eni Marakonita dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Wiraraja, Prodi Keperawatan semester 4 akan menjelaskan tentang HIV, mulai dari pencegahan, penularan, dan pengobatan. Ternyata masih banyak masyarakat yang masih belum mengetahui HIV sepenuhnya. Pertama, kita harus mengetahui perbedaan HIV dan AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh dan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi. Jadi, misalkan kalian sakit, terus kalian bisa sembuh sendiri. Itu karena kekebalan tubuh kalian sendiri. Tapi ketika HIV menyerang kekebalan tubuh kalian, maka tidak ada yang akan membantu melawan penyakit-penyakit tersebut. Sedangkan AIDS atau Acquired Immune Deficiency Virus adalah kondisi di mana kekebalan tubuh kalian sudah diserang sepenuhnya oleh virus HIV. Intinya orang tersebut sudah tidak memiliki kekebalan tubuh lagi. Jadi misalkan kalian sakit, kalian tidak bisa sembuh dengan kekebalan tubuh kalian sendiri. Gimana kalau misalkan saya mempunyai teman penderita HIV? Apakah kita harus menjauhinya? HIV tidak menular melalui udara, droplet seperti flu dan batuk maupun TBC. HIV hidup dalam darah dan cairan tubuh orang-orang yang terinfeksi oleh HIV. Misalnya, sperma, cairan vagina, dinding anus, darah, air susu ibu, dan darah menstruasi. HIV itu sendiri termasuk virus yang sangat rapuh. Dia tidak bisa bertahan lama di luar tubuh manusia. Karena HIV tidak dapat hidup di udara yang kering. Maka semakin lama virus HIV itu berada di luar tubuh manusia, maka semakin cepat virus HIV itu mati. Oleh karena itu, HIV tidak dapat menular melalui media air seperti kolam renang, bak mandi, pembuangan, alat makan, dan lain-lain. Cara penularan yang utama virus HIV itu adalah seks bebas, seks yang tanpa menggunakan pengaman, yang sangat rentan terkena virus HIV. Entah itu seks anal, seks oral, ataupun seks yang digosokkan terus keluar di luar, itu tetap memiliki resiko tinggi terkena HIV. Kenapa? Karena meskipun kalian menggosokkan, kalian tidak akan tahu apakah ada luka di vagina atau penis yang dapat mentransfer virus HIV. Apalagi menggunakan seks oral. Terus mulut kalian ada sariawan ataupun sperma yang masuk ke dalam mulut kalian. Itu jelas meningkatkan risiko penularan HIV. Bagaimana dengan menggunakan kondom? Penelitian mengatakan menggunakan kondom hanya memperkecil penularan HIV, tapi itu hanya memperkecil. Belum ada penelitian yang pasti berapa persen menggunakan kondom dapat mencegah penularannya HIV. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengobatan HIV. Misalkan kalian beraktivitas dan merasa berisiko tinggi terkena HIV, kalian tidak usah panik ataupun stres. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah berkunjung ke fasilitas kesehatan yang menyediakan konsultasi tentang HIV yang bisa disingkat dengan VCT. Tes ini masih bersifat sukarela. Sebelum kalian dites, kalian akan melakukan konseling oleh dokter yang bertujuan untuk mengetahui tingkat risiko infeksi dan juga pola hidup keseharian kalian. Apakah memang benar kalian berisiko tinggi terkena virus HIV? Jika salah satu konseling tersebut diperkirakan kalian berisiko tinggi terkena virus HIV, maka kalian akan dianjurkan untuk melakukan tes HIV. Meskipun sampai saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan HIV, tetapi ada jenis obat yang dapat menghambat perkembangan virus, yaitu antiretroviral atau yang biasa disingkat ARV.
ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Selama mengonsumsi obat ARV, dokter akan memonitor jumlah virus dan sel CD4 untuk mengetahui respon pengobatan dari pasien. Pasien harus segera mengonsumsi ARV setelah didiagnosa HIV oleh dokter untuk menghambat perkembangan virus HIV tersebut. Menunda pengobatan hanya akan membuat virus terus merusak kekebalan tubuh dan meningkatkan risiko penderita HIV terserang. Selain itu, penting bagi pasien untuk mengkonsumsi ARV sesuai petunjuk dokter. Pasien HIV dapat mengkonsumsi obat ARV lebih dari 1 dalam sehari. Karena itu, pasien perlu mengetahui efek samping dari obat ini. Di antaranya diare, mual dan muntah, pusing, sakit kepala, sulit tidur, dan lain-lain. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan tentang penularan, pencegahan, dan pengobatan HIV. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.